sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Allah. Terjemahnya kurang lebih, innama awrada, sesungguhnya Allah mendatangkan, atau hanya saja Allah mendatangkan, alaika, ke atas engkau, al-waridu, cahaya, litakuna bihi, yang dengannya cahaya tersebut, waridan, kamu datang kepada Allah. Yang terjemah ulang lagi yang pertama ini, innama awrada, hanya saja Allah mendatangkan, alaika, ke atas engkau, al-waridu, cahaya, nur, litakuna bihi, supaya adanya kamu dengannya, waridan, datang kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, awrada alaika, awrada, Allah mendatangkan, alaika, ke atas engkau, al-waridu, nur atau cahaya, liyatasallamaka, supaya menyelamatkan kamu, min yadil aghyari, dari tangan-tangan, min yadil aghyari, dari tangan makhluk, wa liyuharriraka, dan supaya dengan cahaya tersebut Allah membebaskanmu, min rikil athari, dari perbudakan manusia. Kemudian yang terakhir, awrada alaika, Allah mendatangkan, alaika, ke atasmu, al-waridu, cahaya, liyukhrijaka, supaya mengeluarkanmu, min sijni, dari penjara, wujudika, keberadaan dirimu, liqada'i syuhudik, menuju kepada lapangan musyahadahmu kepada Allah. Paham? Ya, ini kurang lebihnya menjelaskan tingkatan-tingkatan nur, cahaya atau hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba-hamba pilihannya. Jadi ada tingkatan, ada namanya nanti disebutkan nurul bidayah, cahaya bidayah, cahaya panggilan untuk seorang itu yang dulunya itu dia banyak kelalaian, bahkan banyak maksiat, hari-hari dalam maksiat, tiba-tiba nur datang kepada dia tanpa pernah dia usaha. Memang dia dicintai oleh Allah, langsung didatangkan nur tersebut, sehingga dengan nur itu dia berjalan menuju kepada Allah. Kemudian yang kedua ini, selepas dia berada dalam nur tersebut, sudah enggak lagi melakukan keburukan-keburukan itu, maka Allah datangkan lagi nur kepada dia, berbentuk apa? Senang sudah dengan amal-amal kebaikan, sudah tidak suka dengan kelalaian, kemaksiatan, senangnya wirid, senangnya ngaji, senangnya zikir, senangnya salawat, kebaikan-kebaikan terus dibuatnya. Maka dengan itulah Allah selamatkan dia, min yadil aghyar, dari tangan-tangan manusia atau makhluk. Kemudian diselamatkan dari perbudakan manusia, karena ingatnya kepada Allah itu kuat, zikirnya kuat, maka terhalang, terjaga dia dari bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan makhluk manusia, dan dari perbudakan, maksudnya perbudakan ini ya pekerjaan-pekerjaan yang menjauhkan dia daripada Allah. Kemudian yang terakhir, nah ini namanya nurul wasatiyah, nur yang kedua yang Allah datangkan. Nah, jika dia terus berada istiqamah dalam hal tersebut, selalu jaga amalan ibadahnya terus, maka nanti akan Allah datangkan namanya nurun nihayah, nur terakhir. Nah, yaitu apa? Allah keluarkan, yaitu liyukhrijaka min sijni wujudik, Allah keluarkan dia dari perangkap dirinya, yaitu yang terakhir dari perangkap ego. Kan yang terakhir yang menyebabkan kita ini, padahal kita sudah banyak wirid, sudah tidak maksiat, tapi tetap aja belum dibuka pintu-pintu makrifat musyahadah itu,
itu masih kita terperangkap dengan diri kita, mungkin dengan ego kita, keakuan kita, ilmu kita, amalan kita. Nanti Allah datangkan cahaya itu kalau dia sungguh-sungguh lagi, untuk apa? Untuk disampaikan ila qadha'i syuhudik, yaitu kepada lapangan musyahadah ma'rifat kepada Allah. Paham ya kurang lebih? Sedikit itulah terjemah daripada hikmah yang kita baca tadi. Kan kita mulai anukan. Innama awrada alaika, sesungguhnya Allah mendatangkan ke atasmu yang pertama nurul bidayah, al-wadidu, cahaya nur, litakuna bihi, supaya adanya kamu dengannya waridan, datang, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ulama sebutkan dalam syarahnya sebagai nurul bidayah. Pertama, nur yang Allah datangkan kepada hamba, yang memang jika hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah-kisah para awliya zaman dahulu kan sering kita dengar. Siapa contohnya? Al-Fudail ibn Iyad. Fudail bin Iyad ini termasuk tokoh sufi juga, menjadi kekasih Allah terkenal yang sering kita dengar. Itu awalnya siapa beliau? Perampok kelas kakap gitu. Jadi ngerampoknya sendirian, tapi satu kabilah itu bisa dihancurkan oleh dia, bisa dikacau balaukan walaupun sendirian. Itu Fudail bin Iyad itu. Yang dirampok apa? Jamaah-jamaah haji itu. Datang tanggung, ada jamaah haji yang datang dari Mesir, yang dari Baghdad, Syria, yang jadi mana-mana itu dijagat sama dia sendiri itu. Dirampoknya habis-habisan itu. Dan juga kapilah-kapilah dagang itu dirampok sendiri itu oleh Fudail bin Iyad. Itu saja, setiap hari itu pekerjaannya. Pada suatu ketika dia, kisahnya itu di dalam sirah itu disebutkan, pernah dia akan merampok rumah satu budak perempuan. Bukan rumah satu budak, tapi rumah orang kaya yang dijaga oleh budak perempuan itu. Malam-malam dia sudah rencanakan, malam saya akan masuk ke rumahnya, saya akan ambil semua hartanya, kata Fudail bin Iyad ini. Malam-malam jam 12-an naik ke atas. Ketika mau bukaan ternyata ada budak perempuan di situ. Lagi ngaji baca Al-Quran. Pas ketika dia mau buka itu terdengar suara bacaan Al-Quran di surah Hadid. Al-Hadid itu, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail ini orang muslim, asli muslim dia, tapi kurang ajar gitu. Maka dia dengar itu suara pas langsung di telinganya ketika dia bawa suara perempuan budak itu, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya untuk seorang mukmin ini hatinya itu betul-betul fokus khusyuk beribadah kepada Allah? Langsung dia kaget, langsung tersentuh. Nah, ini namanya nur bidayah. Tanpa diusahakan tiba-tiba aja datang itu, langsung aja dia kaget. Ya Allah, saatnya kembali. Nah, kembali sudah kan. Dia turun langsung tobat itu. Dia tuh langsung tobat. Maka namanya waridah atau nur waridah itu memang tidak diusahakan itu. Tidak diusahakan, memang datang sendiri kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak Fudail itu. Maka dengan taubatnya itu dia berjalan terus menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah diceritakan kalau ada kapilah-kapilah itu mau lewat itu, maka dia tunggu kabar dulu, dia tanyakan ada enggak Fudail di kampung tersebut. Kalau masih ada tidak berani mereka. Maka dia tanyakan ke seorang pemuda nih, kelompok-kelompok pemuda yang akan lewat, ada enggak Fudail di kampung itu kabarnya, katanya. Kami ini mau lewat, kami enggak berani kalau dia ada, katanya. Oh, lewat saja, enggak ada dia, kan? Enggak ada. Betul, ini enggak ada. Kok bisa enggak ada, kenapa? Ya saya ini Fudail sudah taubat, kan, silakan lewat sudah. Nah,
Ini kisah ceritanya begitu. Akhirnya dengan nurul bidayah, nur yang Allah datangkan setika itu, ketika beliau enggak mencuri itu, datang nur itu, langsung beliau berhenti seketika melakukan hal tersebut, sehingga beliau bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Ini contohnya yang namanya nurul bidayah atau nurul waridah. Maka dengan itu beliau sungguh-sungguh tinggalkan itu, kemudian beliau terus menekuni. Maka sebagian ulama menyebutkan ada hal memang penyebab, walaupun tiba-tiba datangnya itu nurul bidayah tersebut, cuman ada penyebab-penyebabnya hal tersebut datang kepada seorang hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya seketika itu Allah datangkan. Seketika itu Allah datangkan ke hatinya seorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada hal penyebab-penyebab yang disebabkan datangnya nur cahaya dari Allah tersebut. Termasuk diantaranya yaitu, ini kata para ulama ada banyak. Diantaranya karena kedermawanan. Nah, orang ini kalau dermawan itu cepat didatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak yang dulu ceritakan kisah-kisah orang-orang dermawan dulu itu. Dermawan. Karena orang dermawan ini dia dekat dengan Allah. Walaupun dia banyak maksiat, hari-hari maksiat, kadang perintah Allah tidak dikerjakan. Lagu iloma, selalu berbang. Asyaki, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka, mana jauh dari syaitan ya. Walaupun dia banyak melanggar. Maka kita diperintahkan takutilah dosa-dosa para dermawan. Ittaqu dzambas sakha. Hati-hatilah kamu dengan dosa-dosanya orang-orang dermawan. Walaupun dia pendosa, ya kita akui dia dosa, jangan kita ikuti. Tapi kita biarkan aja dia, tidak usah kita tegur atau apa. Karena dia itu akan cepat nanti dia akan diberi taufik taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dermawan. Walaupun dia itu masih banyak lalai, bahkan maksiat terus dia gawe, lagu bantu dengan yang muda itu. Berbayang dengan muda, ada dengan bukan senebeng muda senebeng. Nah, orang ini walaupun dia amalnya buruk, cepat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang dekat dengan Allah. Dulu kan pernah yang ceritakan itu kisahnya orang Bali itu. Orang Bali yang suka kasih makan semua siapa saja yang datang ke rumahnya. Jadi ini dermawan orangnya, tapi dia Bali. Ya. Pokok siapa yang datang ke rumahnya minta bantuan, minta makan, dikasih. Ya. Padahal dia Bali. Mau dia orang Bali sendiri, mau orang Islam sendiri, apapun yang datang, pokoknya datang. Kan ditanyakan, kok Tuhan ini senang mengasihi orang, kenapa? Saya suka, sudah kan. Tidak dia pandang dia ini muslim, tidak. Pokok siapa yang datang minta bantuan, minta bantuan, dikasihnya. Sementara dia ini kafir kan, Hindu. Tetapi apa, singkat ceritanya ya, dia sakit parah, hampir nazak sakaratul maut. Nah di tengah-tengah sakaratul maut ini nggak bisa mati nih orang nih. Nah sakaratul maut kan sakit, napas sudah tengkoh-tengkoh. Nah orang kiri kanan sudah puji dia cepat mati karena kasihan ngelihatnya ini sudah kelelahan hampir seharian gitu. Maka ada tokoh-tokoh tokoh-tokoh ya Buddha itu mengatakan, mereka ya dengan keahlian mereka ini ada yang ditunggu sama ini orang ini, ada yang ditunggu oleh dia sehingga dia belum begini. Kalau dia belum datang ini orang, dia akan tetap begini, tidak akan mati-mati, begininya aja anunya. Maka betul ada seseorang yang sering dia bantu, Pak Haji, mungkin dihajikan sama dia dulu. Dia dapat kabar bahwa orang yang dulu sering bantu dia itu dia nazak. Maka datanglah Pak Haji ini melayat ke dia. Dia datang tengok gitu, sekarat gitu. Entah apa sebabnya, apa ilhamnya, tiba-tiba nih Pak Haji ini dia talkinkan orang Bali ini, ditalkinkannya dia. Talkinkannya. Pak, coba ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Langsung kita ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai bertasahud itu, seketika itu meninggal. Janji Allah itu kan, janji Allah orang dermawan itu hatta dia orang kafir pun
akan dijadikan kekasih Allah. Maknanya kan jadi muslim sudah itu, mati dalam keadaan muslim, apalagi orang Islam. Makanya hati-hati dengan orang-orang dermawan, walaupun dia masih banyak lalainya, masih banyak maksiat yang dia kerjakan. Jangan suka sakiti dia, jangan benci kita dengan perbuatannya, tapi jangan sampai kita musuhi dia. Nah, orang seperti itu dekat dengan Allah itu, walaupun seperti itu keadaannya, karena mudah nanti ditolong oleh Allah. Karena apa? Doa-doa orang-orang yang dibantu itu makbul itu. Banyak orang dibantu itu, doa orang kan mesti banyak ada orang, ya Allah beri dia hidayah Islam, ya Allah. Kalau orang Islam kan, ya Allah mudah-mudahan jadi dengan Islam, tidak tahu kita itu. Apalagi orang muslim. Insyaallah ya, itu diantara penyebab juga waridat itu bisa datang. Kemudian juga bisa datang dengan sebab ilmu. Ilmu juga bisa. Ya, ada santri mondok sudah puluhan tahun, alim, pintar, hafizul Quran, pintar baca kitab juga, tapi pulang-pulang nakal. Ini juga jangan kita langsung petus uzon antum mondok melai-lai ngene, jangan. Nah, orang kalau nuntut ilmu itu diberikan kebaikan. Nah, ittaqu dzambal alim, hati-hati kamu dengan dosanya orang-orang alim. Karena orang-orang alim itu bisa cepat ditarik oleh Allah. Dia bukan tersesat, dia ngerti. Cuman mungkin hawa nafsunya karena masih bajang, karena apa belum bisa karena wah lelah pasak deh pondok nih, yang cukup bimit di bawah sugul pondok. Ya apa rana ya lumrah manusia kan. Kadang kita sedih gitu aja, biarkan aja. Dia ada masa-masanya nanti. Nanti kalau dia bosan pendak ya kembali dia. Makanya kita jadi orang tua jangan jadi melewati masa dia. Sebenarnya dia nggak mau, cuman dia lawan masa puber masa anunya, ya itu doang lah masih gendong deh. Seperti itu. Makanya jangan keras kalau anak kita itu mondok, mungkin dia agak begini ya biar dia belajar melawan nanti pendewasaan dirinya itu. Nanti kita kekang berhenti dia belajar jadinya kita yang rugi. Paham ya? Nah, takutilah dosa-dosanya orang-orang berilmu, orang-orang alim. Dalam hadis Nabi Allah sabdakan, innallaha la yu'til ilm liyu'adzibah. Allah tidak beri seorang itu ilmu terus orang siksa, enggak. Pasti nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah dengan syarat memang dia itu tidak sombong dengan keburukan. Insya Allah kalau orang alim itu kalau maksiat, nih namanya orang alim kan manusia ente. Manusia ente atau malaikat? Manusia bawa salah. Bahkan orang alim itu lebih banyak ujiannya ketimbang yang awam. Maka lumrah kita lihat dia agak tadah-tadah, begel-begelan. Tapi nanti lama-lama dia akan sadar karena dia ngerti, dia punya ilmu. Dia akan kembalikan dia. Nah, jangan kita lihat ada ulama besar kita, mungkin pejabat-pejabat yang nyeleweng, ya mungkin kita kalau kita belum tahu ya kita berhenti salahkan. Karena nanti dia akan dikembalikan pasti oleh Allah, asal dia tidak mengharamkan yang dihalalkan atau dia bertentangan sangat yang dia perbuat dengan ilmunya. Saya punya teman sekaligus guru saya, Gus Yusuf Temboro, itu beliau menyampaikan apa kelebihannya kita menuntut ilmu itu. Kalau orang itu sudah menuntut ilmu itu pasti beruntung. Mau diamalkan, dia diamalkan beruntung, apalagi sampai diamalkan. Karena kalau dia sudah dipilih menuntut ilmu, ada kebaikan di dalamnya yang ada pada dirinya, kata beliau. Seumpama orang alim itu berbuat maksiat, dia sadar ini maksiat dia gawe, sehingga dia nyesal, walaupun belum bisa. Namanya orang alim ini kan dia nafsunya tinggi, kadang dia langgar, ya makan mundur Pak. Oh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau orang alim ini kan berbuat maksiat, memang dia kerjakan di maksiat itu. Dan harus kita pahami orang alim juga manusia. Dia kerjakan itu maksiat, tapi dia sadar ini perbuatan salah, sehingga dia nyesal lagu untuk tahan diri karena nafsu. Dia kerjakan. Nah, penyesalannya seperti itu tuh bisa mengampuni. Tapi kalau orang awam, dia tahu senegau ini maksiat, padahal maksiat lagu dia anggap maksiat. Sehingga apa? Dia maksiat tapi nggak dianggap maksiat, nggak nyadar dia berbuat maksiat. Nah, susah untuk bisa tobat. Nah, paham ya?
Jadi seperti itu. Kalau ada para ulama kita, ustaz-ustaz kita, mungkin ada hal yang dibuatnya yang agak bertentangan dengan yang kita lihat biasanya jadi kebaikan-kebaikan, jangan langsung kita katakan sesat, oh ini tidak benar, oh ini sesuai, oh ini apa, langsung kita bicarakan keburukan seperti itu. Jangan nanti kualat kita. Usaha tahan lisan kita, jangan sampai ucap apapun mengenai seorang ulama. Paham ya? Ini juga keberkahan untuk anak turun kita. Itu. Kemudian juga yang akan bisa menarik orang itu, banyak kan ceritanya, jarang sekali kita ketemukan seorang alim walaupun awal itu melenceng, pasti nanti ketika dia mati itu kembali dia. Coba tengok aja. Karena dia akan nyesel. Tahu dia merasa bertentangan, merasa apa dengan ilmunya, sehingga dia taubat, nyesel. Jarang sekali, kecuali kalau orang alim memang ya maksiat terus dia bangga dengan maksiatnya, seperti Qarun itu kan alim dia, tapi dia sombong dengan kealimannya itu, sampai Nabi pun dibantah. Nah itu insya Allah sesat dia aja sama Nabi Musa untuk baik, malah ditentangnya Nabi Musa. Ya sudah, paham ya? Nah, seperti itu. Dan kebanyakan biasanya orang-orang alim itu bisa tersesat, betul-betul tersesat, itu orang alim yang biasanya yang kurang ajar dengan gurunya. Kalau sudah alim kurang ajar dengan gurunya, kualat modelnya, susah itu. Paham ya? Nah kemudian juga diantaranya yang menyebabkan orang itu bisa mendapatkan nurul bidayah ini, yaitu dengan sebab kesolehan keturunannya. Mungkin bapaknya ini tuan guru, papuknya ini mungkin tuan guru, walaupun dia masih nakal atau apa, nanti walaupun ya anak ini masih susah diatur, tapi suatu saat nanti dengan soleh, pengorbanan keturunan, bisa saja Allah langsung pindahkan ilmu itu ke dirinya. Paham ya? Tapi memang rata-rata lampu ulama lo sebagian itu anaknya nakal, tapi nanti kalau sudah dewasa dia akan mikir. Ini orang tua saya sudah tua ini, mesti ada penggantinya, sehingga dia tobat. Jadi seperti itu. Begitu juga, itu juga biasa terjadi, seseorang itu diberikan nurul bidayah jadi baik itu dengan sebab kesolehan orang tuanya, tuan guru mungkin, orang tuanya ulama mungkin, karena dia sibuk ngurus umat sehingga nggak sempat didik anaknya. Nanti dengan sebab dia openi umat, nanti dengan sendirinya Allah akan bimbing anaknya, seperti itu. Kemudian juga diantara sebabnya seseorang itu mendapatkan nurul bidayah atau nurul pemulaan ini jadi baik itu, yaitu kesolehan orang tua. Jadi soleh orang tua itu penting. Orang tua rajin ngaji, jaga berjamaah, itu pasti akan ada asar ke anaknya nanti. Kalau tidak anaknya, ke cucunya. Tengok aja kita punya anak ini. Tengok ke atas kita kok dulu kita sekarang jadi orang baik, ini mesti ada bekas orang-orang tua kita atau pakai atau buyut kita yang soleh dulu sehingga kembali. Nah, kalau kita tengok kisah Ashabul Kahfi itu kan, itu kenapa ada dua anak pemuda itu didatangkan kepada dia dua orang nabi yang tidak ece-ece, nabi yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Bukan wali, nabi datang untuk apa? Berkhidmat membangunkan rumahnya yang akan roboh. Ternyata diteliti apa sebabnya kok Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan dua nabi yang hebat untuk membantu ini anak-anak, ini anak biasa. Dia bukan orang alim, anak biasa. Kenapa rahasianya? Disebutkan dalam surah Kahfi itu, wa kana abuhuma sholiha, bapaknya dengan soleh. Sebab solehnya bapaknya itu anaknya dapat berkah. Makanya kita jaga orang tua ya harus begitu. Walaupun mungkin sekarang kita tidak dapat hasilnya, anak kita masih aja susah diatur, pasti nanti. Nah ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ini kejadian Ashabul Kahfi itu bukan anak langsung, cucu yang ke nomor 7 itu, bukan anak, sampai ke 7-nya itu diperhatikan oleh Allah, sebab keberkahan kesolehan papuknya yang nomor pertama dulu itu. Nah, makanya kita jangan khawatir, sungguh-sungguh sudah, walaupun mungkin kita punya anak masih nanti anak-anaknya dari anak kita pasti Allah akan jadikan orang-orang bagus. Nah, makanya jaga diri dari maksiat. Kita orang tua rajin-rajin sholat, kalau bisa berjamaah, rajin-rajin ngaji, rajin-rajin baca Al-Quran, berselawat, insya Allah akan nanti nurut ke anak kita. Mungkin ketika kita hidup enggak, nanti ketika kita mati mungkin dia akan dikasih taubat anak kita itu.
Kalau tidak anak kita nanti itu pasti kesolehan orang tua itu tidak akan disia-siakan, akan kembali kepada anak turunnya sampai ke 7 turunan. Salah ya? Dan banyak lagi, termasuk ya kecintaan kepada orang soleh juga bisa. Kecintaan seseorang itu dengan orang soleh, walaupun amalnya masih buruk, masih rusak, tapi di mana ada orang soleh, ulama, tuan guru, ustadz, selalu dia senang, dekat. Ini pun nanti akan dapat kebaikan. Sering tiang sampaikan, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minasyarr. Orang yang berkawan dengan orang-orang baik, tuan guru, para ulama, orang-orang soleh, walaupun dia masih buruk, banyak lalai, bahkan maksiat terus, tapi dengan orang soleh itu dia ta'zim, dia jaga, bahkan dia bantu semampunya. Ja'alahu Allah minal akhyar, Allah jadikan dia seperti golongan orang tersebut. Wa in kana minasyarr, walaupun dia masih buruk. Tapi bisa dibalik ini. Walaupun soleh kita kayak apa, taat kita kepada Allah apa, tapi kita banyak nggak senang dengan orang soleh. Orang soleh kita benci, kita sakiti, durakai, pokoknya nggak senang. Oh, dicabut nanti hidayah itu oleh Allah. Paham ya? Nah, itu diantaranya penyebab bisa datangnya bidayah itu dengan sebab amal-amal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang selanjutnya, awrada 'alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika. Yang kedua yaitu awrada, Allah mendatangkan 'alaika atasmu al-waridu cahaya. Ini selepas orang itu diberikan hidayah pertama tadi itu, sudah hendak lagi melakukan perbuatan tersebut, kemudian dia lanjutkan, diturunkan lagi hidayah oleh Allah kalau dicintai. Hidayah atau nur untuk apa itu? Liyusallimaka min yadil aghyar, untuk diselamatkan dari tangan-tangan manusia, dengan syarat ya ketika dia taubat itu betul, terus dia jadikan nur itu untuk mendekat dengan Allah, sibuk hari-hari dengan dekat dengan Allah, zikir, ngaji, jaga kebaikan, terus tidak maksiat. Nah, nanti Allah akan selamatkan dia dari tangan-tangan makhluk. Nanti orang-orang yang iri, hasad dengan dia, orang itu kok ingatnya terus dengan Allah, selalu dengan Allah, kalau disakiti ya Allah akan turun tangan. Allah akan turun tangan nanti. Makanya para wali-wali itu, makanya kalau ada wali disakiti kok balas, oh berarti setengah wali. Wali itu kalau disakiti nggak akan pernah mau balas. Kalau ada wali disakiti balas, belum wali. Mari setengah wali. Karena apa janji Allah? Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali Allah, wali-waliku kata Allah, berarti dia menyatakan perang denganku. Maknanya apa? Ketika wali itu disakiti memang dia enggak balas. Kenapa? Karena wali itu orang yang berkeyakinan kuat dengan Allah. Ini digerakkan oleh Allah, gerakan orang yang menyakiti dia, makanya enggak balas. Tidak akan balas. Malah yang ada mendoakan. Tapi Allah enggak ridho. Walinya digitukan. Allah sendiri jadi yang turun tangan perang dengan dia gitu. Makanya kalau wali membalas, disumpah ikut nyumpah. Belum gitu. Dia diam wali gitu. Walaupun ya membalas itu ya dibenarkan. Dalam Al-Qur'an kan kalau kita disakiti ya kita balas setimpal seumpama dengan perbuatannya tersebut gitu. Tapi kalau menjadi wali tidak seperti itu. Diam saja. Tidak usah balas ya. Karena wali itu kan tahu ini perbuatan juga digerakkan oleh Allah, dia diam aja, tidak pernah apa, malah didoakan. Tetapi Allah yang enggak ridho wali itu digitukan, maka Allah yang turun tangan langsung dengan orang yang menyakiti wali tersebut. Maka kapan itu sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, jangan melakukan kemaksiatan. Nanti Allah sendiri yang akan jaga kita. Kalau sudah Allah jaga kita, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu mengalahkan. Waliyuharriraka min rikil aghyar, min rikil athar. Kemudian Allah selamatkan kita, merdekakan kita dari perbudakan makhluk. Allah akan selamatkan kita perbudakan dunia ini. Kan kebanyakan kita ini dibudak oleh hawa nafsu kita ini. Dibudak oleh hawa nafsu kita. Tetapi kalau orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah atau disebut nurul wasatiyah, dia akan diselamatkan. Tidak lagi sibuk dengan hal-hal seperti itu, sibuknya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak terbagaimana Ustaz?
Wallahu alam lah. Nah orang kalau dikasih gini nanti ada jalannya Allah berikan. Nanti rezeki itu dari mana saja Allah datangkan. Lagu dende coba-coba itu merasa mau ini terus kah begawean dende lain makom. Jadi ini maksudnya Imam Muhammad ini menceritakan ya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah kemudian yang ketiga, selepas itu orang mendapatkan nurul wasatiyah, maka yang terakhir awrada alaikal warid, Allah datangkan ke atasmu cahaya yang terakhir, nurul bidayah, nurul nihayah. Untuk apa? Liyukhrijaka min sijnil wujudik, yaitu Allah mengeluarkan daripada penjara dirimu. Kan yang menghalangi kita itu dari perbuatan ma'rifat kepada Allah. Yang pertama karena maksiat yang kita buat. Selepas kita melakukan maksiat, belum kita menjadi kekasih Allah, sebelum kita lepaskan diri kita dari hal-hal perbudakan-perbudakan yang ada di sekeliling kita ini. Ya, perbudakan apa namanya? Ya, hawa nafsu kita, pekerjaan, kemudian perbudakan apa lagi sehingga menghalangi kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kawan, apalagi pekerjaan dan sebagainya, sehingga banyak waktu kita itu habis dalam hal tersebut sehingga ingat kepada Allah kita kurang. Nah, ketika itu kita diselamatkan oleh Allah, termasuk ya anak istri itu juga bisa menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ditolongkan urusan anak kita, ya kita akan lalai urus itu, apalagi kita takut-takut dengan istri, habis waktu kita untuk cari duit, lupa ibadah karena diperbudak istri. Paham ya? Nah, ketika itu kita diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga ini kita akan diberi penghalang terakhir kita untuk bisa musyadah, yaitu diri kita sendiri. Wahbau tinggalkan maksiat, wahbau tahan nafsu, teleman pekerjaan, anak istri butato dengan bagus, tetap ingat Allah. Nah, terakhir ini diri kita nih penghalang ini. Apa itu? Ego nih. Merasa itu nih. Kemudian auradaka alaikal warid, nanti yang ketiganya Allah datangkan nur kepadamu, liyukhrijaka min sijni wujudik, daripada penjara dirimu ini. Ego kita ini merasa kita mampu, merasa kita ahli, merasa kita kuat, merasa kita berjasa, itu semua itu penghalang, itu terakhir sudah itu. Kalau itu sudah bisa kita hilangkan, keakuan itu apa? Allah akan datangkan ila qadai syuhudik, Allah akan buka pintu musyahadah kepada zatnya. Paham ya? Penghalang terakhir sebenarnya bukan di luar. Penghalang terakhir kita itu bisa mengenal Allah ya diri teman saya inilah ego. Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi mulai katakan ma'rifat itu apa? Kamu lenyapkan dirimu dari dirimu. Maksudnya apa? Ego nih lepas nih. Ego ini merasa dalam diri kita, selagi itu masih ada ya terhijab terus, tidak akan bisa. Apa lepas itu? Caranya gimana? Cari guru. Cari guru yang juga nggak tahu caranya. Cari guru. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasannya, itu kurang lebihnya. Nah, kita sama-sama usaha untuk itu insyaallah. Ya. Nah, enggak. Iya. Iya. Bagaimana cara menjaganya supaya tidak keluar lagi? Iya. Insyaallah kita yang sering ngaji ini insyaallah dapat lebih daya. Lah mendek ngono aja. Ya, rajin berjamaah, rajin buat kebaikan, rajin ngaji itu sudah ada masuk ya. Kalau ndek ngono ndek gemes sudah ngaji, ndek selalu demak tasbih ndek. Caranya gimana? Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat suasana kebaikan dan bersahabat dengan orang-orang yang mendorong kita untuk apa namanya? Hal tersebut. Nah, itu doa kepada Allah, minta supaya Allah istiqomahkan, kemudian jaga pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang enggak membuat kita kembali ke masa lalu tersebut. Enggak usah takut nanti saya ke hijrah nanti enggak ada kawan. Enggak usah takut nanti Allah datangkan kawan yang lebih baik daripada yang dulu. Kebanyakan kita kan kalau hijrah takut ditinggal teman-teman kita. Enggak akan bisa sih dalam mau hijrah kalau masih ikut berandal, mana bisa. Hijrah sudah, nanti Allah akan datangkan teman-teman yang baik yang akan Allah kirim. Allah akan sia-siakan kita asalkan kita sabar. Terbukti enggak Allah datangkan kita kawan-kawan yang baik, kita enggak usah takut.
teman yang banyak tapi ngerusak teman yang satu dua yang bagus yang ingatkan kita yang kerjasama dalam kebaikan jauh lebih baik daripada 1000 teman tapi ngerusak. Ini teman-teman yang gak baik ini ya bukan kita merasa baik, tapi kan kita jaga diri. Dalam Al-Quran Allah tegaskan jelas, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din idal muttaqin. Persahabatan orang yang kasih mengasihi saling cinta di dunia yang bukan karena takwa saling ngajak untuk dekat dengan Allah akan jadi musuh kelak di akhirat. Ya saling tuntut. Aku lain dia sembah yang kau lalai gara-gara ada ya kau makan mie saling tuntut lah. Pasti itu. Maka tidak apa-apa kita hilangkan teman. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Zaman sekarang ini cara insyaallah ya lebihnya gitu. Buat suasana kebaikan, saling mengingatkan kawan-kawan yang mengamalkan kita. Bukan berarti kita sombong, merasa bersinda ke aturan agama. Untuk kita itu bergaul mencari teman yang baik supaya apa? Supaya terjaga apa yang telah kita usahakan itu. Namanya burukan ini kan mudah. Kita buat taat sekali itu bergaul kan dengan sedikit langsung hancur itu nanti. Pokoknya berat. Insyaallah ya. Terkhusus kita berada di zaman-zaman berat sekarang ini, kita pilih-pilih betul kawan yang bisa menjaga kita, yang bisa menjaga kita untuk tidak berbuat hal-hal buruk. Oke, yang lain? Ya. Nah. Anak yang dapat. Ya orang seperti itu ya alhamdulillah mungkin. Makanya kan kita itu istilahnya, makanya kita ngaji seperti ini kan biar kita bisa belajar usaha pandang baiknya dari seseorang tersebut. Kita kan nggak tahu, mungkin zahirnya begitu, mungkin nggak tahu, mungkin malamnya dia sujud nangis sehingga kok anaknya kok bisa jadi hafiz, orang ini kok anak ini kok bisa jadi begini. Kayaknya mungkin ada amalan yang dibuat yang kita tidak tahu, kayak Abu Nawas itu saya ceritakan kemarin di masjid ngaji sirah itu, tapi belum sampai situ. Itu pernah namanya Imam Syafi'i ini sangat tidak senang sama, kan sezaman Imam Syafi'i sama Abu Nawas ini. Pokoknya gedek lalu Imam Syafi'i dan Abu Nawas ini, kan dia nyanyi artis Abu Nawas ini. Ngajak dengan nginem, ngajak dengan ini, gedek doang setiap nara Abu Nawas, gedek Imam Syafi'i ini. Ya, gedek karena perbuatannya memang seperti itu. Maka sering ketika mau apa sana yang mau, bukan dia benci tapi benci perbuatannya itu. Dan Abu Nawas ini ngajak anda dia doang ngajak dengan lalu lali. Akhirnya diingatkan, wahai Abu Nawas, kapan kamu bisa taubat dari perbuatan seperti itu? Abu Nawas senyum-senyum aja. Setiap lagi dilihat gitu aja kerjaannya, kumpul sama biduan-biduan itu sama anak-anak itu nyanyi sudah, senang gak begitu. Tapi saking mungkin Imam Syafi'i ini beliau tuh kan benci tapi risau kapan, cerdas Abu Nawas ini sehingga macam-macam dibuat syair. Kan Abu Nawas masuk surga sebab syairnya yang terkenal itu ilahilas itu. Imam Syafi'i ini doa terus, Abu Nawas didoakan terus, Abu Nawas ini didoakan. Sehingga apa? Terkentuklah hati Abu Nawas. Ini singkat aja ceritanya. Akhirnya apa? Abu Nawas ini satu ketika merenung, karena sering dinasihati, hei Abu Nawas, piran kamu ini mutaubat, gunakan akalmu ini untuk kebaikan, jangan sia-siakan waktumu untuk gini saja, berat hisab pun nanti di akhirat. Imam Syafi'i kan, nah itu setiap ketemu orang gitu kan terus sama Imam Syafi'i, bukan benci Imam Syafi'i, risau ini orang kayak pintar kayak begini ini kapan bisa kembali kepada Allah. Nah itu jadi apa kerisauannya Abu Nawas itu. Sehingga satu kali ketemulah Imam Syafi'i mau masuk masjid di Baghdad itu, ternyata terdengar suara orang merintih menangis gitu. Suara apa kayak malam-malam ini gitu. Ternyata dilihatnya Abu Nawas itu nangis itu, merintih nangis. Dari seketika itu yang mesti berhenti seuzon dengan Abu Nawas. Maka ini singkat ceritanya akhirnya apa? Ya Imam Syafi'i sering ketemu. Maafkan macam-macam. Maksudnya yang dilihat Imam Syafi'i itu Zuhud tapi tidak tahu apa yang ada di amalan Abu Nawas itu di saya ini, sehingga dia akrab jadinya. Diceritakanlah sebenarnya yang dipandang oleh orang-orang itu ya, yang dilihat itu seperti itu, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Saya ini ingin meninggalkan hal seperti itu, cuman karena sudah terlanjur begini ya saya kerjakan aja.
Sehingga ketika wafatnya Abu Nawas itu kan nggak ada satupun orang yang mau menyolatkan, membandingkan, kecuali Imam Syafi'i. Karena tahu hakikatnya Abu Nawas siapa. Zahirnya saya begitu, tapi sehingga apa, ketika dimandikan itu ada pesan sama temannya, nanti ketika saya meninggal nanti Syafi'i yang suruh mandikan saya. Kan dimandikan itu dapatlah itu perca tulisan ilahilas turil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini hambamu pendosa, aku enggak akan bisa masuk surgamu karena gini banyak rusaknya amal, dan aku juga enggak kuat di nerakamu, maka berilah aku dengan rahmatmu tempat yang baik. Jadi kita itu jangan melihat orang kayak begitu langsung kita pituahin, jangan. Kita nggak tahu dia di malamnya atau apa, dia nyesel nangis. Apalagi nanti kok anaknya jadi orang soleh, mesti aja amalannya, kalau nggak ibunya anaknya yang kita tidak tahu. Makanya kita ya usahakan pandang baiknya. Kecuali maksiat terang-terangan dia buat, nginum di depan umum, ngajak karaokean atau jelas. Tapi kalau dia sekedar sendirinya aja berbuat ke situ, ya mungkin karena nafsu belum bisa ditahan, ya enggak apa-apa. Jangan kita kaget dengan orang berbuat maksiat. Oh ini maksiat ini, enggak usah kaget. Kenapa enggak usah kaget? Karena manusia itu memang kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, maka enggak perlu kita kaget orang berbuat dosa kepada. Karena yang selain dari Nabi itu pasti akan berdosa. Yang kita kagetkan kok ada berbuat dosa kok enggak mau taubat. Nah ini kita anukan. Dosa-dosa selalu diminta taubat. Lamun perbuatan dosa itu pada masing ini, lu masih dosa itu gawe. Itu lumrah itu Bani Adam itu melakukan dosa. Tetapi yang kita enggak suka itu, enggak senang itu, kita benci itu, ada orang taubat tapi ada orang dosa tapi enggak pernah mau taubat, enggak mau nyesal dengan itu, yang kita enggak sukai. Insyaallah ya. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah ala taha Rasulillah. Antumullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul.